Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel Winner Stocks Indonesia. Hari ini adalah video pertama kita ya di tahun 2022 dan mengawali market review. Hari ini kita dalam suasana yang happy. Kenapa happy? Karena marketnya hijau ya, marketnya hijau dan baik ya. Tadi pagi sempat saya tulis di kayak tulis status lah ya. Semoga market hari ini bisa mengawali perdagangan dengan baik ya, mengawali perdagangan di tahun 2022 dengan baik, kita dapat profit yang baik. Dan bam, ternyata wow, kaget juga saya. Dan ternyata beritanya baru dirilis. Ternyata saya juga nggak ngeh kalau ternyata tadi pagi yang opening bell-nya itu Pak Jokowi. Berarti penutupannya kemarin bukan Pak Jokowi ya, pantesan merah gitu ya. Saya bingung-bingung kemarin, ini nggak bener ini. Masa IHSG penutupan di akhir tahun merah, di closing bell-nya Pak Jokowi. Ternyata tadi pagi opening bell-nya Pak Jokowi. Oh, pantesan saya bilang. Pantesan rally kayak gini. Opening bell apa tadi pas waktu penutupan ya? Kayaknya harusnya opening deh. Ya, hari ini walaupun IHSG penuh euforia naik dengan ciamik ya 1,27%, tapi saya agak sedikit ragu-ragu. Kenapa? Karena naik tidak disertai dan volume yang besar ya. Jadi jangan terlalu buru-buru untuk mengatakan bahwa wah yes January effect. Jangan dulu, belum. Ya, memang kalau kita lihat perkembangan kondisi saat ini, ekonomi kita dan pertumbuhan COVID kita yang cenderung rendah sekali ya, di bawah 500. Saya cukup optimis bahwa di tahun 2022 ini kita ekonomi akan rebound, akan bangkit. Tapi kita harus cermati beberapa hal yang akan hadir di tahun 2022. Tantangan-tantangan apa aja ya? Ya, di video kali ini saya belum akan buat market outlook ya. Saya akan buat mungkin dalam beberapa hari ke depan. Kita analisa dulu, kita lihat dulu. Walaupun sudah banyak analisa yang keluar untuk market outlook 2022, tapi banyak yang masih waktu itu video itu dibuat tahun lalu dan lebih ke karena kita belum tahu kondisi, ya nebak-nebak aja, forecast aja. Kita lihat tantangannya seperti apa aja gitu ya. Nanti mungkin dalam waktu dekat saya akan lihat, akan mempelajari, kita akan diskusi lah. Apa yang akan kita hadapi di tahun 2022, tantangan seperti apa sih yang ada di depan mata yang harus kita sikapi. Ya, sedikit gambaran ya. Tahun 2022 yang bisa diantisipasi, pertama harga komoditi ya, harga komoditi yang cenderung naik, bahkan karena di harga komoditi yang naik dan orang lebih suka untuk jualan ke luar negeri ya, lebih suka ekspor karena harganya di sana floating ya, sesuai harga yang bergerak, supply dan demand-nya, membuat pasokan batubara untuk ke pembangkit listrik di Indonesia sehingga turun drastis ya. Mereka lebih suka jualan di luar rupanya. Karena seperti kita tahu, harga yang di dalam negeri cenderung lebih rendah jualnya karena aturan DMO kalau salah. DMO itu kan aturan yang dibuat untuk supaya mewajibkan setoran minimal ke negara ya. Jadi rupanya tidak membuat, maksudnya banyak perusahaan-perusahaan yang masih lebih merasa ya jelas lebih suka jual keluar gitu ya. Karena di Indonesia harga batu bara dipatok cukup rendah sehingga membuat orang tuh ya tentu saja kepengen yang dapat profit kan. Nah, moga-moga segera teratasi. Dan tadi pagi sempat merah terkait dengan larangan ekspor ya batu bara, tapi ternyata larangan ekspor tersebut akan dikaji ulang dan ketika pasokannya sudah mulai normal, harusnya larangan itu akan dicabut dan kembali perusahaan batubara masih bisa ekspor. Jadi banyak sekali yang tadi ketika dia terjun bebas, banyak trader yang mengambil kesempatan untuk buy on weakness, untuk kemudian ya lumayan dapat profit naik, dan mungkin mereka ini trading pendek dulu kali ya. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita cermati tahun 2022. Pertama adalah
harga komoditi ya, harga komoditi baik batu bara, CPO ya dicermati. CPO aja udah ngeri banget karena pasokan dari Malaysia berkurang sehingga membuat harga juga naik karena Malaysia juga lockdown juga ya kan. Dan kita sikapi yang cermati juga adalah saham-saham teknologi ya, diharapkan di tahun 2022 ini juga jadi kuda hitam bisa kembali naik lagi. Terus emiten-emiten consumer consumer cyclicals ya juga bisa dicermati, dan kemudian ada basic industry itu juga menarik cermati, dan satu lagi infrastruktur ya, sektor telekomunikasi ya, baik pendukungnya juga maupun providernya itu juga bisa dicermati ya. Ya itu ya kira-kira yang bisa kita pantau, yang masih dalam watchlist kita. Bapak Ibu juga tahu kita sudah sering sekali rekomendasikan saham-sahamnya apa saja ya. Silakan dicermati untuk kedepannya. Oke, kita langsung masuk ke market review aja. Nah ini composite weekly. Kenapa saya lihat weekly? Karena buat saya jauh lebih nyaman. Kita top down analisis, lihat dari atas ke bawah ya. Ini di minggu pertama ya, hari Senin aja udah kayak begitu, bagus. Pada dasarnya bagus karena dia ada di atas lendang ya, dan potensial untuk breakout juga cukup besar. Cuma ya itu concern saya, ini volumenya kecil sekali ya dibandingkan sebelumnya. Ya wajar karena ini masih hari Senin, jadi apapun bisa terjadi. Dan kalau lihat monthly-nya juga, monthly-nya sih pada dasarnya masih dalam tren naik yang cukup kuat. Nah ini daily-nya kita lihat dia sudah dekat sama resisten. Jadi kalau dia masih bergerak dalam rentang ini, masih sideways ya, waspadai di rentang ini 6585 sampai 6693. Ini masih bergerak di rentang ini. Kalau modelnya begini, kalau besok mungkin dia bisa sempat naik terus, tapi dalam beberapa waktu ke depan mungkin bisa koreksi dulu. Jadi jangan buru-buru euforia dulu ya, hati-hati ya. Ini masih kita wait and see sifatnya. Dan walau begitu asing masih membuka net buy hari ini 447,9 miliar dengan nilai transaksi total turnovernya ada di level 8,78 triliun. Ya kecil sih saya bilang, ini juga lihat tulisannya juga volumenya dalam low ya. Jadi pada dasarnya IHSG naik ini istilahnya kayak digelembungin aja gitu, belum ada isinya ya, baru udara biasa aja. Jadi saya lihat sih masih perlu kita pantau dengan ketat. Itu secara composite ya. Bagaimana dengan sektoralnya? Kita coba cek sektor IDX Basic. Nah ini yang tadi saya bilang, ini hari ini juga rebound kan, bagus. Jadi di tahun 2022 ini cermati emiten ini ya, salah satunya sektor ini maksud saya. Terus consumer cyclicals juga bergerak ada di level uptrend dan masih berpotensi untuk breakout juga. Jadi ini juga mungkin setidaknya di bulan-bulan inilah, ini sektor-sektor yang andalan kita, yang masih jadi andalan kita. Sektor energi, nah ini ya, harga komoditi juga silakan kita cermati terus. Terus maksudnya dalam sektor energi maksud saya ya. Terus ada sektor finance, nah ini rebound, tapi reboundnya ini belum didukung BCA, BRI dan kawan-kawan, belum sampai, yang marketnya belum sampai rebound banget sih. Jadi rasanya wait and see tetepan, tapi kalau BCA dan BRI, kalau ini kan adalah emiten yang sifatnya lebih ke investasi ya, nabung, jadi nggak untuk trading dulu. Jadi kalau merah ya beli aja pokoknya, kumpulin aja terus. Sektor healthcare mulai tertahan, harapan saya sebenarnya bukan berharap dia koreksi. Kalaupun naik ya semoga walaupun COVID ini dia naik, COVID tetap reda ya, Omikron tetap reda. Bukan berarti dia naik terus jadi berharap Omikronnya juga tinggi. Iya, selama ini indikatornya begitu, moga-moga nggak terjadi ya. Terus kemudian sektor industri koreksi, dan good newsnya adalah dia pembukaan langsung dekat support dan dia rebound. Jadi saya lihat pada dasarnya oke ya, ada di bawah, ada di level support lah, di level V-line. Moga-moga bisa segera comeback juga, bisa kembali naik ya.
Terus ada infrastruktur, ini yang saya bilang tadi ya, sektor ini silakan dicermati baik provider maupun infrastrukturnya, tower maksud saya. Ini bukan bukan tower saham tower, tapi ya menara lah pada dasarnya ya, ada tebing, ada tower, ada MTEL. Silakan ini cermati ya, providernya juga cermati infrastruktur ini. Terus consumer non cyclicals, saya masih pantau-pantau, belum berpikir ini bisa menjadi kuda hitam dan bisa rebound, jadi masih wait and see saya. Terus sektor properti, nah sektor properti ini juga menarik ya, karena dia mencoba bangkit, dan dia lagi ada di bottom support. Nah kita lihat, kalau moga-moga bisa dilihat sampai selendang lah. Kalau dia bisa naik sampai selendang, dia koreksi lagi, nggak heran karena dia masih bergerak dalam range sideways. Tapi kalau bisa breakout, nah cermati jika dia bisa sampai di sini. Good newsnya adalah di mengawali perdagangan di tahun ini dia cukup solid ya, volumenya hari ini naik cukup bagus. Moga-moga masih bisa kembali naik dengan kuat. Habis itu saham tekno, nah ini dia nih, wow banget kan, saham sektor teknologi. Tapi kalau saya bilang ya ini volumenya rendah, saya ada volume rendah, jadi kita cermati dulu, jangan buru-buru. Dan dia masih ada di areal, sebenarnya areal resisten juga, yang tadinya areal support. Moga-moga dia bisa kembali, bisa breakout. Yang saya nggak suka adalah kayak sekarang kayak di karbit gitu loh, istilahnya kayak di boost. Dia naiknya belum, tidak dengan fundamental yang kuat, mungkin baru cuma sekedar sentimen sesaat doang. Ya, kita cari momentum yang paling pas ya. Ini tadi udah terlalu cepet naiknya. Saya isi go biasanya. Cepat naik, cepat kempes juga. Sektor transportasi, ya bisa bagus ya, tertahan level support bottom selendang, dan dia mulai rebound, dekat-dekat sama top selendang. Harapan saya dia bisa naik di atas selendang. Ini untuk tren naik lanjutan. Volume juga oke, ya masih oke. Very high malah di tag-nya. Jadi pada dasarnya emiten di sektor ini oke lah untuk dipantau. Oke, itu secara sektoral dan composite. Dan berikutnya kita akan berikan rekomendasi untuk berdagang esok hari. Apa saja? Pertama adalah MTech ya. MTech tadi kita udah rekomendasi juga nggak sih di grup tadi pagi? Saya lupa ingat karena saking ada beberapa, MTech beberapa waktu yang lalu. MTech saya terakhir rekomendasi di kapan ya? Di ulasan kalau nggak salah. Ya, terakhir sih 23 Desember. Saya berikan rekomendasi di 23 Desember. Ya, 23 Desember di sini ya. Kalau kita cukup konsisten, cukup mau bersabar, nah ini terbukti sampai ke T2 sekarang ya, tertinggi hari ini 2450 ya, sedangkan waktu itu target kita 2460, jadi satu tik aja udah sampai T2 ya. Target lanjutan tetap saja kita berharap bisa sampai ke T3. Ini profit dari rekomendasi kita terakhir ini sudah mendatangkan profit saat ini udah sekitar 8%-an, hampir 8%-an. Wow kan ya, itu MTech. Terus kemudian kedua adalah BPTN. Udah lama ya saya nggak rekomendasiin BPTN. Nah, BPTN ini silakan dicermati, naik dengan volume yang juga cukup masif. Dan targetnya berapa nih sekarang? Target sementara ke ini dulu ya. Sementara target ikut ini dulu ya, 1840. 1800. Ya, ini target-target kita di BPTN ya. Kalau lihat sekarang sih saat ini dia sudah sampai T1 nih. Jadi target berikutnya dia harus mampu naik ke T2 dan T3 untuk validnya. Itu BPTN. Terus kemudian ada Tebik. Nah, ini juga dia beberapa kali kalau dia rebound dari level support rasanya cukup promising, menjanjikan. Moga-moga dia bisa segera kembali ke level naiknya. Kalau lihat weekly-nya, nah ini menarik banget nih. Persis dia turun tertahan di level selendang. Dan dia udah ada tanda-tanda rebound. Jadi saya rasa ini waktu yang pas ini untuk mencoba entry ya di Tebik.
masuknya bertahap aja. Harapan saya di jangka pendeknya, di daily maksud saya dia bisa bertahan di atas landang dan skyline ini. Sedangkan di weekly-nya dia steady di atas ini. Ya harusnya sih cukup steady ya. Kalau lihat mandinya sih dalam tren naik yang kuat sih. Ini nggak usah ngomong lah. Tutup big. Kemudian berikutnya adalah ASA. ASA ini sideways cukup lama dan bergerak dalam range-nya sebenarnya. Nah ini lebih valid ini sih. Tadi saya kasih rekomendasi ini. Sudah sampai T1, target pertama. Berikutnya dia naik ke target goal saya ya, 3750 dan 3930. Jadi itu ASA pada dasarnya masih dalam tren naik yang bagus. Cuma dia pullback dan jadi sideways sekarang ya, agak gimana gitu. Terus terakhir Antam, ini juga yang deja vu lah. Tahun kemarin Antam salah satu yang kita tradingin di awal-awal bulan. Dan ini berhasil rebound dari level support, walaupun kita belum tahu apakah dia bisa mampu breakout keluar dari support kita yang di sini apa enggak. Ya, moga-moga bisa sampai ke sini. Sementara kita trading dulu, trading pendek dengan, tapi ini volume high ya. Jadi coba kita lihat nanti di perdagangan berapa waktu ke depan ini. Nah, ini sekarang bobotnya Antam tuh jadi besar. Jadi saya lihat kemungkinan besar ini salah satu penggerak yang tadi bikin hijau nih. Oke, Bapak Ibu, videonya nggak panjang-panjang ya. Itu video ulasan dan market review kami, Winner Stocks Indonesia. Semoga besok marketnya bisa lanjut lagi, bikin hijau lagi. Nah, kita sementara trading pendek dulu aja, kita nggak tahu ya. Pokoknya jaga trailing stop. Umpamanya memang, oh saya mau hold untuk jangka lama, untuk jangka waktu tertentu, ya masuk bertahap aja. Itu tetap lebih bijak daripada beli sekali untuk ini. Kita nggak tahu soalnya setelah kuartal, mungkin setelah Januari, atau bahkan Januari belum habis juga, mungkin bisa koreksi dulu atau enggak, saya belum tahu. IHSG bisa ke 7.700 nggak atau 8.000 nggak? Kemungkinan itu tetap ada, tapi kapannya kan kita masih nggak tahu. Jadi itu sebabnya kita tradingnya pokoknya berlakukan seperti seolah-olah besok kita mau profit taking. Jadi kita jangan ambisi untuk set target terlalu tinggi, set hope terlalu tinggi, dan masuk dengan amunisi yang banyak. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa bikin trading plan-nya, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like channel YouTube ini. Dan jika Bapak Ibu merasa terbantukan dengan video-video yang kami bagikan, bantu kami untuk share link video ini ke teman-teman. Semakin banyak yang tahu, semakin cepat channel ini bisa berkembang juga. Oke? Yes, sampai di sini dulu. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru bagi teman-teman semua, teman-teman trader. Semoga di tahun yang baru ini membawa berkah yang baik buat kita semua. See you, stay safe, stay healthy, and God bless you all.